Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawani. NIM saya B10 13 18 10 23. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video praktek statistik deskriptif untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Yanto, SE, MSc. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi FVNews. Aplikasi FVNews adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan ekonometri. Program ini tersedia dalam versi Microsoft Windows dan Macintosh. FVNews merupakan kelanjutan dari Micro TSP yang dikeluarkan pada tahun 1981. Aplikasi FVNews dibuat pertama kali oleh Quantitative Micro Software yang berada di Irvine, California, dan Amerika Serikat. FView dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk time series, cross section, dan data panel. Di sini saya akan menjelaskan data time series. Data time series adalah data suatu objek yang terdiri atas beberapa periode. Contohnya adalah harga saham sebuah perusahaan yang diamati selama 1 bulan. Contoh lainnya adalah data penjualan untuk 3 bulan kerja. Dengan demikian, data yang bersifat time series harus dijaga urutannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan cross section. Cross section adalah data beberapa objek pada waktu tertentu atau saat-saat tertentu. Sebagai contoh adalah data harga saham pada tanggal 5 Juni 2016 untuk semua perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan pada saat itu juga. Dalam kasus ini, urutan tiap-tiap perusahaan yang sahamnya dijual tidak perlu dipermasalahkan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan data panel. Data panel adalah data yang bersifat time series dan cross section. Artinya, data terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Data panel bersifat lebih kompleks karena menggabungkan time series dan cross section. Selanjutnya, kita akan memasukkan data. Selanjutnya, kita akan memasukkan data pada aplikasi eView dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara manual, dan yang kedua dengan cara Excel. Untuk cara manual itu sendiri, kita langsung klik file, new, work file, dan di sini kita rubah dulu menjadi balance panel. Oke. Untuk tahunnya ini pakai tahun 2000 sampai 2005. Setelah itu oke. Oke, di sini kita edit dulu. Ini sebagai contoh 200 201 202. Setelah itu kita freezer, habis itu kita klik name table 1, oke. Oke, setelah itu kita buka ini. Nah, dan ini data yang sudah setelah di freeze dan tidak bisa dirubah lagi. Oke, ini kita X-kan dulu. Setelah ini kita akan mencoba menginput data menggunakan
Excel. Kita ketik file import from file. Masuk ke data panel, open. Oke, selanjutnya kita klik next lagi. Setelah itu finish. Oke, karena di sini saya menggunakan data panel, maka yang keluar itu adalah cross section dan time series. Maka yang keluar adalah data perusahaan dan data tahun dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Oke, selanjutnya kita klik Y, klik X1, X2, dan X3, lalu kita klik kanan, open, ice group, lalu nah inilah data yang sudah kita buat di Excel. Selanjutnya kita freeze. Setelah ini adalah data yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Setelah itu kita klik name, table 01, oke. Kita X-kan. Oke. Nah inilah data yang sudah kita buat di Excel. Kita X-kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi. Dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh dari statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besar-besaran lain di majalah atau koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji secara ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Tujuan pembelajaran materi statistika deskriptif adalah menentukan output deskriptif statistikanya. Statistik deskriptif merupakan analisis per variabel atau analisis univarian. Karena di sini kita menganalisisnya per variabel, jadi kita mulai dulu dengan Y. Kita klik Y, terus kita view, kita klik deskriptif statistik dan tes, terus test table. Setelah itu maka akan keluar data mean, median, maksimum, dan sampai observation. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mean. Mean adalah data yang dapat dengan mudah dihitung dengan rumus sederhana. Mean adalah perhitungan yang biasanya digunakan bersama modus dan median.
Perhitungan min banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh manfaat perhitungan min adalah untuk mengetahui nilai rata-rata siswa di satu kelas. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksimum. Data maksimum merupakan data terbanyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan minimum. Minimum adalah data yang paling sedikit. Dan selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah rumus dalam statistika yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Selanjutnya adalah sweetness. Sweetness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Sweetness dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Dan yang terakhir adalah kurtosis. Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan Thailandness. Karena di sini menggunakan uji Jarque-Bera, maka ada nilai probability-nya. Biasanya yang diinginkan adalah berdistribusi normal. Jika berdistribusi normal, hipotesis harus diterima ataupun ditolak. Harapannya probability harus lebih besar dari 0,05 dan alfa 5%. Karena probability-nya di sini 0,272765, maka distribusinya adalah normal. Yang selanjutnya adalah sum of square. Sum SPDEV adalah sum square of dividend. Yang selanjutnya adalah observation. Selanjutnya kita X-kan dulu. Terus kita buka variabelnya satu persatu mulai dari X1. Kita tekan view, descriptive text. Dan di sini probability-nya lebih besar dari 0,05, berarti distribusinya normal. Terus kita klik lagi X2-nya. Dan di sini juga probability-nya lebih besar dari 0,05, berarti distribusinya normal juga. Dan X3-nya di sini lebih besar juga dari 0,05, jadi distribusinya normal semua. Oke, selanjutnya kita X. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara yang lain. Yang tadinya kita menggunakan star stable dan sekarang kita menggunakan histogram. Oke, dan kita lihat probability-nya lebih dari 0,05, berarti distribusinya tetap normal. Oke, selanjutnya kita klik X2 lagi. Menggunakan cara yang sama dan di sini probability-nya tetap lebih dari 0,05, jadi distribusinya tetap normal lagi. Dan untuk X3-nya juga demikian, probability-nya lebih dari 0,05. Artinya X1, X2, dan X3 distribusinya tetap normal. Selanjutnya, dan Y juga. Untuk Y juga demikian, probability-nya lebih dari 0,05, artinya distribusinya tetap normal juga. Oke. Selanjutnya kita open S group. Oke, selanjutnya open S group, views, descriptive test, terus kita menggunakan common sample. Setelah itu di sini terlihat tampilan sekaligus analisis tetap univarian mulai dari Y sampai X3.
dan mulai dari mean sampai observation. Selanjutnya kita karena analisis tetap univarian karena tidak ada hubungan antara X1 dan X2 dan belum ada sebab akibat, masih masing-masing terus kita lanjut ke freeze. Selanjutnya name tabel 02 oke. Ya. Baiklah, ini analisis deskriptif statistik deskriptif yang saya olah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.